Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan yang sakit mudah-mudahan ya segera diberi kesembuhan, kesehatan. Terus kemudian bagi yang sekarang lagi nggak ada kerjaan atau mungkin lagi liburan, ayo segera ini ya, segera jalan kaki ya. Seperti yang saya sedang kampanyekan ini guys ya, saya jalan kaki tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita ya, supaya badan tidak mudah terserang penyakit. Jadi gitu guys. Oke, sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys. Dan kali ini saya sudah berada di area Komcis ya, tepatnya di Jalan Malabar. Saya sebenarnya juga bingung ya, yang masuk dalam jalan Malabar itu yang mana saja, karena ini juga disebut Jalan Malabar ya. Terus kemudian yang di atas dekatnya Pasar Indah atau Pasar Buah itu juga Jalan Malabar ya. Yang benar itu yang mana gitu ya? Atau semuanya benar ya? Oke deh, kita nggak usah permasalahin. Yang penting kita kalau jalan kaki itu kita nggak usah ini ya, peduliin sama nama jalan ya. Yang penting kita hafal sama tempatnya dan kita nggak tersesat kayak gitu guys ya. Karena kalau menurut saya sih nama jalan maksudnya ya. Kalau kita udah jalan kaki kayak gini, gitu udah nggak penting lagi. Kecuali kalau kita ini ya, kerjanya di pos gitu ya, sebagai tukang pos atau mungkin jadi pengantar barang atau apa yang harus mengerti nama jalan ya, memang harus ini ya, harus hafal. Kalau seperti saya yang tujuannya hanya untuk jalan kaki saja, ya udah, yang penting adalah kita mendapatkan oksigen guys ya. Nah kayak gitu. Nah ini yang saya tunjukkan kepada Anda semuanya, ini merupakan loji ya. Loji itu beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa kalau di daerah Tretes dan sekitarnya itu loji adalah tempatnya orang kaya ya, yang ada dari pokoknya tempat orang kaya lah gitu ya, bisa dari kota atau dari wilayah sini sendiri yang memiliki rumah yang agak luas ya, ada halamannya, kadang-kadang ada juga kolam renangnya kayak gitu ya. Dan ya pokoknya ada tanaman yang inilah yang bisa menyenangkan hati pemiliknya ya. Kalau nggak senang ya nggak tahu lagi ya. Tapi biasanya rumah tersebut digunakan sebagai tempat peristirahatan gitu guys. Terutama yang ini ya, yang membeli atau mungkin yang memiliki lahan di sini atau tanah di sini itu orang-orang dari kota. Mungkin biar kalau datang ke sini nggak usah sewa hotel ya. Itu dulu kalau ini ya, waktu masih belum banyak penginapan, belum banyak hotel yang bagus-bagus ya. Tapi sekarang udah banyak hotel, jadi kadang-kadang atau mungkin banyak tempat yang lainnya yang lebih menarik. Makanya rumah-rumah yang ada di sini mungkin sudah nggak terlalu sering untuk didatangi, karena memang juga jarang ya memang didatangi. Mungkin pemiliknya itu sibuk di kota atau punya rumah di tempat yang lainnya, atau mungkin sudah lupa atau nggak punya ahli waris, bisa saja ya kayak gitu. Oke, jadi ini penampakannya seperti ini guys ya. Terus bagaimana dengan bangunan-bangunan itu sendiri ya, apakah dibiarkan terbengkalai? Iya, jawabannya kadang-kadang seperti itu. Tapi ada juga yang menyerahkan pada ini ya, pada seorang penjaga rumah ya. Tapi nggak cuma seorang ya, kadang-kadang juga keluarganya diajak ke situ ya untuk merawat, tapi juga digaji guys ya. Tapi ada juga yang nggak digaji, tapi rumahnya itu disewakan kayak gitu guys. Ya macam-macam lah, namanya juga ini ya, biar menghasilkan uang gitulah. Dan yang mungkin
rumahnya disewakan itu biasanya si majikan sudah nggak memberikan gaji bulanan lagi ya, atau mungkin ada kesepakatan sebelumnya antara penjaga rumah dengan si majikan, jadi kayak gitu. Nah ini sebenarnya jalan yang saya lewati ini bukan jalan yang panjang banget gitu enggak, dan karena hanya sebatas di depan situ saja ya, terus kemudian saya harus berbelok ke arah kanan dan keluar lagi ke jalan raya. Tapi sebenarnya jalan di sini juga nggak terlalu jauh ya dari jalan raya yang tadi itu kita masuki ya. Jalannya yang kita masuki itu bagian atasnya, nah itu ya yang ada di paling atas sana itu merupakan ini ya, jalan yang menghubungkan langsung dengan Pasar Indah atau Pasar Buah yang ada di daerah sini gitu guys. Nah kalau bisa dilihat, nah ujungnya sana itu udah jalan raya lagi ya, jadi jalannya itu nggak terlalu nggak terlalu panjang, cuman tempat di sini itu lumayan lah kalau dipakai untuk tempat peristirahatan, karena tempatnya itu tenang guys ya, jarang dilewati sama orang gitu. Jadi ya banyak sih orang yang yang suka untuk membuat rumah di sini karena ya ketenangan tadi itu. Terus kemudian di belakangan hari tempat-tempat yang seperti yang saya sebutkan tadi yang kayak bisa dilihat ya yang ada di depan itu, nah ini akhirnya dijadikan ini ya penginapan karena wisatawan yang datang ke wilayah Traites dan sekitarnya itu tambah hari semakin banyak saja guys ya, dan ini juga semakin membutuhkan banyak ini ya kamar untuk mereka menginap ya. Kadang-kadang sih anak camping atau wisatawan yang lokal, dan biasanya sih orang dari Surabaya, dari Gresik, dari Malang, dari Sidoarjo juga datang ke sini untuk menikmati pemandangan di sini, tapi dengan budget yang rendah ya. Jadi kalau mungkin sewa di hotel mungkin sedikit agak mahal ya, tapi kalau di sini mungkin bisa kelasnya kelas menengah ke bawah ya. Tapi ada juga sih yang fasilitasnya itu cukup bagus dan di tarif juga agak mahal, jadi kayak gitu guys. Nah itu ya yang saya tunjukkan di sini, ini juga sudah sebelahnya jalan ya guys ya. Kayak gitu, yang tadi itu juga rumah peristirahatan sepertinya ya, dan itu seperti yang saya katakan tadi itu nggak ini ya, nggak sering ada orang yang ke situ, maksudnya pemiliknya ya. Jadi yang saya ketahui itu biasanya hanya penjaga rumahnya saja dengan berbagai macam binatang peliharaannya seperti ayam gitu, yang saya sering lihat itu kayak gitu yang tadi itu loh guys ya. Tapi ini kayaknya jalan ini ya, jalan Malabar juga ya, atau mungkin jalan Komcis, tapi kayaknya enggak deh kalau jalan Komcis. Dan wilayah di sini itu guys ya udah masuk ke kategori wilayah atau kawasan Traites Raya, karena di depan sana itu udah ini ya sangat dekat dengan lokasinya Hotel Traites Raya. Dan Hotel Traites Raya tersebut ini udah lama guys ya ada di sini, dan ada yang ngomong kalau di hotel tersebut itu bukan di hotel tersebut tapi hotel tersebut ya hotel tersebut itu sudah ini ya, sudah ada sejak zaman Belanda, jadi gitu. Terus yang ada di sini ini juga ada penginapan yang atau rumah-rumah warga yang akhirnya disulap menjadi penginapan karena saking banyaknya ini ya orang yang atau wisatawan lokal yang pingin menginap di sini, ya udah akhirnya rumah warga juga banyak yang disewakan. Terus kemudian ini juga
berimbas juga ya sama ini, sama banyaknya warung kopi atau penjual makanan yang mungkin kalau malam di sini juga lumayan agak rame ya. Tapi saya nggak pernah tahu sih sampai saat ini di sekitar sini tuh rame atau enggak kalau malam ya, karena saya jarang keluar malam guys ya. Jadi kalau saya malam hari itu sudah berada di rumah ya, nggak kemana-mana. Jadi begitu guys. Terus yang tadi itu ada gang ya atau jalan, itu kalau nggak salah jalan perahu ya. Ini udah ada di video saya sebelumnya yang sudah saya pernah upload ya. Jadi kalau ingin tahu tempat yang ada di jalan di situ, jalannya juga nggak terlalu panjang, cuma semacam kayak membusur gitu aja ya. Jadi gitu guys. Terus yang ada di depan itu yang mirip menara itu ini loh guys ya, itu bukan mercusuar ya, karena di sini sangat jauh dengan laut ya. Tapi tempatnya dipakai untuk ini, untuk hotel ya. Itu memang hotel sih. Terus yang ada di sebelah kanan saya ini juga semacam ini ya, loji. Loji itu ya seperti yang saya katakan tadi, itu rumah peristirahatan orang-orang yang ada di kota atau orang kaya ya. Ini juga ya, ini juga agak lama sih kayaknya, lojinya itu berusia sudah lama ya, karena bangunannya itu ya mirip-mirip ini bangunan-bangunan yang agak-agak retro gitu ya. Oke guys, nah itu dia Hotel Tretes Raya. Kalau dulu itu hotel ini cukup terkenal yang digunakan untuk berenang-berenang gitu ya. Tapi sekarang juga banyak kamar-kamar yang disewakan. Kalau dulu saya kurang tahu ya, apakah dari dulu memang ada kamar-kamar yang disewakan. Tapi kalau dilihat dari gayanya, style bangunannya itu saya lihat itu kayak gaya-gaya Eropa gitu ya. Apakah memang dibuat seperti itu? Sebenarnya sih tadinya nggak model kayak gitu ya. Modelnya itu agak-agak agak suram gitu ya. Tapi sekarang udah disulap menjadi seperti ini, dan kemarin hotelnya itu sempat tutup ya karena ada masalah intern gitu. Terus kemudian sekarang kayaknya sudah mulai dibuka lagi meskipun sepi ya karena ada wabah. Terus guys, yang ada di depan saya yang akan saya tuju ini, saya pernah udah masuk juga sih ke situ, dan di sana itu ada bangunan, sepertinya juga bangunannya orang ini ya, peninggalan dari zaman Belanda. Nah, bisa dilihat ya bentuknya itu cukup klasik ya untuk wilayah di sini. Dan memang sebenarnya sih ada banyak ya bangunan-bangunan yang peninggalan Belanda di area Tretes, Taman Wisata dan sekitarnya. Karena tempat ini memiliki view yang atau pemandangan yang cukup indah, yang mungkin hawanya guys ya, terutama ya ini mungkin mirip sama Eropa mungkin ya. Seenggaknya mirip sedikit gitu, nggak masalah. Nah ini yang akhirnya dipilih oleh orang Belanda untuk menempatkan rumah mereka itu di sini, atau mungkin di sini dulu juga ditempati untuk rumah peristirahatan mereka ya, atau orang-orang Belanda, karena peninggalannya yang ada di area sini memang cukup banyak ya. Tapi sayangnya sekarang bangunan-bangunan lama sudah banyak yang diruntuhkan, dihancurkan ya. Ya sebenarnya sayang banget ya, nilai historisnya itu udah banyak yang hilang, dan banyak generasi muda yang ada di daerah Tretes, Prigen dan sekitarnya itu sudah nggak mengetahui lagi di sini ada ada bangunan yang sudah kuno, yang peninggalan Belanda, itu banyak yang nggak tahu ya. Tahu mereka mungkin dikasih dikasih cerita sama orang-orang tua atau
kakeknya atau siapa mungkin yang mengetahui bahwa di tempat ini dulu merupakan arealnya orang Belanda, banyak orang Belanda tinggal di sini maksudnya gitu. Tapi lokasi-lokasinya udah nggak ada yang tahu lah guys gitu. Oke, yang ada di sebelah kiri ini guys, ini juga penginapan ya. Bukan penginapan ya, rumah peristirahatan. Sorry. Dan ini juga merupakan ini guys, tempat yang dimiliki oleh orang kota sepertinya ya. Dan sayang sekali ya, untuk akses ke sini memang harus harus menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan ojek atau ya jalan kaki seperti saya gini ya. Kalau ingin mengetahui wilayah sini lebih detail, karena untuk angkutan umumnya itu udah mulai bisa dikatakan bukan udah mulai ya, tapi sudah nggak ada lagi, sudah terputus. Karena untuk angkutan umum yang melalui Pecalukan itu sudah kayaknya sudah dihentikan. Memang banyak sih orang pemiliknya itu angkutan umumnya, pemiliknya itu banyak juga orang Pecalukan, tapi trayek yang masih bisa digunakan itu hanya yang Pandaan menuju ke Leduk itu aja guys ya. Jadi kalau ke sini mungkin harus jalan kaki atau naik ojek atau mungkin pakai kendaraan pribadi ya. Jadi gitu guys ya. Oke, terima kasih sudah sudah sabar menonton videonya sampai habis, sudah sudah sabar menungguin saya ngobrol ngalor ngidul ya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.